Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile. Salam Planter Indonesia. Ada sebuah pertanyaan masuk ke dalam The Brondol, adalah bicara tentang bibit alternatif jika kita nggak punya modal. Bagaimana sih Pak caranya biar punya bibit unggul tapi kita nggak punya modal? Akan sangat susah sekali menjawabnya. Ketika saya mengatakan bibit unggul tapi nggak punya modal, itu akan susah jawabnya. Karena bahwa alternatif terakhir adalah menggunakan bibit cabutan sebagai bahan tanam di kebun kelapa sawit kita. Saya mungkin berkata yang baik dulu, bahwa jika memang tidak memiliki modal untuk pembelian kecambah yang bersertifikat, maka alternatifnya adalah menggunakan bibit cabutan. Bisa menggunakan bibit yang kecil seperti ini, yang jauh lebih bagus di sini, bisa tumbuh dengan sehat ketika kita pindahkan ke polybag. Kemudian ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, dan juga ada yang kadang-kadang menggunakan bibit yang segini. Tapi carilah bibit yang jika tidak punya modal, ini berkata yang bagus dulu ya. Bibit yang segini lebih bagus kita kembangbiakan, mencari ini masih ada cangkangnya, kemudian kita pindahkan ke polybag untuk bisa kita budidayakan di pembibitan dahulu, baru bisa menjadi bahan tanam. Kemudian cari dari bibit yang seperti ini dari pohon yang tua, minimal 10 tahun, supaya pembentukan minyaknya sudah sempurna, maka bisa dijadikan bibit. Namun jika kita menggunakan bibit yang besar-besar, apalagi yang siap tanam dari lahan, jauh lebih tidak bagus, karena nanti kita susah untuk menseleksinya. Karena kalau kita bibit-bibit seperti ini, kita nggak tahu kondisinya, karena dia memang berada di dalam kondisi yang tidak normal, maka sehingga susah sekali kita mendapatkan bibit yang normal atau tidak normal, karena memang kondisi di lahannya tidak normal. Kalau menggunakan bibit seperti ini, maka tingkat stresnya agak lumayan tinggi ketika kita pindahkan ke bibitan. Walaupun kita memindahkan bibit yang segini, maka tetap harus pakai naungan supaya jangan sampai, karena pada bibit cabutan ini yang ada di bawah pohon ini biasanya dalam kondisi yang dengan tingkat penyinaran sinar mataharinya relatif lebih kecil, sehingga aman di pohonnya. Namun ketika kita pindahkan dikasih sinar matahari yang berlebihan, maka kondisinya akan stres pada titik awal, maka harus dikasih penutupnya. Namun, ketika kita menggunakan bibit cabutan, maka harus siap-siap kita menerima sebuah resiko. Yang dulu kita membahas mengenai bibit cabutan atau kentosan, atau bibit kecambah yang dari kentosan yang ada di lapangan, atau kita menggunakan yang bersertifikat. Penggunaan bibit cabutan relatif kita beresiko. Resikonya adalah yang pertama, bahwa bibit cabutan ini merupakan hasil dari generatif dari pokok ini bisa diserbuki dengan sana, menghasilkan brondolan-brondolan seperti ini misalnya, maka dia akan tumbuh menjadi kentosan dan akan menjadi bibit cabutan yang kita gunakan. Maka jangan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, maka ada kemungkinan dia adalah 25% dura, 25% piscifera yang pembentukan buahnya tidak sempurna, baru 50% tenera yang seperti pohon sini. Ada 25% atau 1/4 bagian kita berjudi yang nanti buahnya tidak terbentuk dengan sempurna. Itu yang pertama, artinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kondisi yang ada, bibit cabutan relatif kita tidak tahu penanganannya, maka persentase penyimpangan secara genetik juga akan menjadi lebih lebar. Misalnya semakin banyaknya kita menggunakan bibit cabutan yang ada kemungkinan pembentukan buah landak, buah cengkeh itu semakin banyak. Kenapa? Karena dia tidak mengalami riset yang panjang, induknya nggak jelas, tidak 100% tenera. Kalau memang dia menggunakan bibit yang bersertifikat dari sebuah instansi yang bersertifikat, maka akan ada sebuah kepastian bahwa penyimpangan genetik hanya sekitar 2% saja maksimal.
Tapi kalau kita menggunakan bibit cabutan, Allahu a'lam bishawab, kita nggak akan tahu berapa persen genetiknya. Apa terutama adalah banyak laporan kepada The Brondol adalah mengenai buah landak atau buah partenokarpi. Sehingga yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini adalah pemilihan alternatif yang para petani semua dan para planter semua lakukan dengan memilih bibit-bibit cabutan seperti ini. Maka yang ada adalah kita bergambling dengan kondisi 25 tahun ke depan. Pilihannya adalah apakah tidak memiliki modal untuk pembelian kecambah adalah harus menggunakan bibit cabutan dengan resiko yang sudah saya sampaikan itu, atau menggunakan bibit kecambah bersertifikat yang relatif sedikit penyimpangannya di dalam sebuah budidaya kelapa sawit. Mohon dipilih dengan seksama. Intinya adalah bahwa investasi kelapa sawit merupakan high modal. Jika tidak memiliki modal, maka harus menggunakan alternatif yang cerdas. Jangan sampai kita membudidayakan kelapa sawit selama 25 tahun ke depan, kita hanya menerima resikonya saja. Silakan, monggo dipilih yang bagus yang mana. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pastikan kalau memang harus menggunakan alternatif bibit ataupun kecambah atau kentong atau bibit cabutan yang ada, maka gunakanlah dari bibit-bibit yang sudah ternama dan memiliki produksi yang high. Jangan bibit-bibit kerdil atau bibit-bibit yang lama nggak dirawat, kentosanya digunakan sebagai bahan tanam. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Salam planter Indonesia.